Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakan. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut takkan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Para oma dan opa, ibu bapa, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama menampilkan kepada kita bangsa Israel kurang mampu mengenal siapa itu Allah, padahal mereka telah menyaksikan begitu banyak karya agung yang Allah kerjakan di mata mereka sendiri. Namun ketika mereka lapar dan haus, mereka menghakimi Allah bahwa Allah tidak mampu untuk memberikan mereka makanan dan minuman yang bisa menjamin kehidupan mereka. Hal yang sama pun dialami oleh para rasul dalam Injil hari ini. Mereka kurang mampu mengenal Yesus lebih baik. Oleh karena itu, lewat kedua bacaan suci hari ini, Tuhan mengingatkan kepada kita, salah satu cara yang harus kita pahami untuk bisa mengenal Tuhan dengan lebih baik adalah menyaksikan karya agung yang Tuhan kerjakan di sepanjang hidup kita hingga saat ini. Ada begitu banyak kebaikan yang kita alami dan kita terima. Terkadang kita tidak menyadari hal itu. Dan yang kita lihat adalah segala kekurangan dan kelemahan kita, sementara kebaikan dan juga kebahagiaan yang kita alami terkadang kurang kita perhitungkan, sehingga kita kurang mampu untuk mengenal Tuhan dengan lebih baik. Mari kita berjuang, semoga sepanjang hari ini kita mampu mengenal Tuhan dengan lebih baik, dengan bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan anugerah kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kita hingga pagi hari ini. Semoga.